Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bil haqqi wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil asfiya'i Muhammad ibn Abdillahil mab'uthi rahmatan lil alamina bisyari'ati wa bihikmati litahqiqi masalihin nasi wa iqamatil adli bainahum, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kita patut bersyukur karena masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan. Coba bayangkan saudara-saudara, jikalau saat ini kita tidak diberikan kesempatan untuk hidup, sementara kita masih punya tanggungan kredit motor, tunggakan listrik, tunggakan PDAM, belum lagi tunggakan SPP anak sekolah misalnya. Lantas siapa yang akan membayar dan melunasi semua tunggakan tersebut? Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup ini, jangan toh kita sia-siakan saudara-saudara. Hidup memang penuh misteri. Meskipun kita tahu bahwa ujung kehidupan di dunia ini adalah kematian, tidak sedikit dari kita yang dibuatnya gelisah, bingung, bahkan ada juga orang yang sampai takut menghadapi hidup ini. Yang pasti, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya, dan macam-macam persepsi tentang kebahagiaan hidup tiap orang itu ada. Mengukurnya dengan banyak harta. Dia pikir dengan harta itu berlimpah, hidup akan tenang. Ada juga yang mengukurnya kehidupan ini dengan prinsip kecukupan. Ada juga yang mengukur dengan prinsip makan gak makan, yang penting kumpul. Benar. Bahkan ada juga yang mengukur kehidupan ini dengan jumlah istri dan jumlah anak yang dimiliki, saking inginnya mendapatkan kebahagiaan. Kadang kita tidak sadar saudara-saudara, kalau sebenarnya kebahagiaan sedang menyelimuti kita dan melingkupi kita ini. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, ada sebuah cerita. Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk dan ngobrol di tepian sungai ketika itu. Si ayah berkata kepada anaknya, "Nak, lihatlah, air begitu bening dan kehidupan ini. Tanpa air kita semua akan mati." Benar. Pada saat yang bersamaan seekor ikan kecil mendengarkan percakapan itu dari bawah permukaan air. Ia lantas mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu bening dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ia temui, yang ia jumpai, tahukah kamu di mana air? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati. Ternyata semua ikan tidak mengetahui di mana air itu. Ikan kecil semakin gelisah saudara-saudara. Lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan tua yang penuh pengalaman. Kepada ikan tua itu, ikan kecil menanyakan hal serupa, di manakah air?
Dengan bijak si ikan tua menjawab, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, tapi kamu tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita akan mati." Hadirin ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah, seringkali kita mengalami kondisi seperti ikan kecil dalam cerita tadi, tidak menyadari kebahagiaan hidup yang sebenarnya sedang melingkupi kita dan sedang kita rasakan, sehingga kita sibuk mencari ke sana ke sini sampai mendatangi orang pintar lantas meminta petunjuk darinya. Padahal hadirin ibu bapa yang dimuliakan Allah, hidup bahagia memang dambaan bagi setiap orang. Namun ingat, kebahagiaan hidup, kata Rasul dalam salah satu hadisnya itu, tergantung pada sikap kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Lagi-lagi yang ditekankan dalam sikap mensyukuri nikmat, sebab terkadang orang banyak harta pun merasa hidupnya tidak bahagia karena mungkin mereka tidak mensyukurinya. Jadi sebenarnya yang diperlukan untuk menemukan kebahagiaan hidup adalah kesadaran. Sadar bahwa setiap saat, setiap waktu kita itu sedang menjalani kehidupan dan sedang dilingkupi oleh kebahagiaan. Oleh karena itu orang yang sadar hadirin, ia akan selalu merasa bersyukur atas segala nikmat. Bersyukur karena masih bisa bernapas, bersyukur karena masih diberikan usia panjang, bersyukur karena masih diberikan kesehatan yang amat luar biasa, masih bisa berjalan, masih bisa melihat dan memandang keindahan alam, masih bisa mendengar dengan pendengaran, masih bisa merasakan indahnya gempusan angin, masih bisa merasakan nikmatnya masakan buatan istri dan lain sebagainya. Ingat saudara-saudara, dengan banyak bersyukur, kesadaran dalam diri kita akan aktif. Jika kesadaran dalam diri sudah aktif, kita tidak akan pernah risau, gelisah dan bimbang untuk mencari kesana kemari yang namanya kebahagiaan hidup seperti si ikan kecil tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.